Sakitku, ibadahku. Ide penulisan buku ini muncul dari Dr. Hanirono Sulistyo dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap optimis bagi mereka yang sedang sakit, sekaligus sebagai tuntunan bagi pihak keluarga, teman, sahabat, karib kerabat, serta tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan mereka yang sedang sakit. Buku yang ditulis bersama Ustadz Aceng Zakaria dan Dr. Zainal Abidin ini dipublishkan pada tahun 2008. Buku ini mendapatkan sambutan dan tanggapan sangat positif dari berbagai kalangan. Dan kini, selain dibagikan secara gratis dalam bentuk e-book, saya akan sampaikan isi dari buku ini ke dalam format video dalam serial Playlist Sakitku Ibadahku. Dengan harapan, serial ini bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan solusi bagi Anda yang membutuhkan. Selamat mengikuti. Sakit. Kata itu terdengar begitu menyeramkan. Dan saat ia menimpa, yang langsung terpikirkan di dalam benak kita adalah obat, dokter, puskesmas, atau rumah sakit. Salahkah? Tentu tidak, sahabat-sahabat. Karena memang kita diwajibkan berikhtiar menggapai kesembuhan. Namun, bukan satu hal yang bijak tentunya bila yang ada di dalam pikiran kita hanyalah obat, dokter, atau rumah sakit tanpa memperhatikan sisi spiritual. Padahal sisi spiritual itulah yang semestinya pertama kali muncul ketika musibah sakit menimpa. Sehingga ikhtiar pengobatan yang dilakukan didasarkan atas perintah Allah dan mengikuti ketentuan yang telah digariskan. Dengan demikian, kita tak akan menuhankan dokter dengan menganggap bahwa dialah yang menentukan sembuh atau tidaknya seseorang. Dengan ilmunya yang serba terbatas, dokter hanyalah menjalankan proses ikhtiar. Dan kemudian, Allah lah yang menentukan berhasil atau tidaknya pengobatan tersebut. Sakit pada hakikatnya merupakan ujian dari Allah. Dengan mengalami musibah sakit, dosa-dosa seorang hamba akan dihapuskan. Kemudian mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya. Namun sahabat-sahabat sekalian, kita kadang lupa akan hal ini sehingga sakit hanyalah dimaknai sebagai sebuah penderitaan. Padahal berjuta hikmah dapat kita petik dari musibah sakit tersebut, baik yang dialami oleh kita atau oleh anggota keluarga kita. Misalnya saja, setelah sembuh dari sakit, kita akan merasakan betapa berharganya kesehatan sehingga kita terpacu untuk memanfaatkan waktu sehat tersebut sebaik dan seoptimal mungkin. Atau bisa jadi sakit membuat kita kembali mengingat Allah setelah sekian lama melupakannya. Sangat mungkin pula sakit dapat menghubungkan tali silaturahim yang telah lama terputus dengan kerabat, atau dengan sahabat, atau dengan teman-teman yang lainnya. Bila mau membuka mata hati dan berpikir jernih, sahabat-sahabat, niscaya kita akan melihat taburan hikmah di balik rasa sakit yang kita alami. Firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Secara ringkas, hakikat yang mesti kita pahami tentang sakit adalah sebagai berikut. Pertama, sakit dan mati pada hakikatnya adalah kuasa Allah. Hakikat ini dapat kita cermati dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80-81. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikanku, kemudian menghidupkan aku kembali. Yang kedua, sakit dan mati merupakan ketentuan dari Allah yang telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz, database-nya Allah. Yang ketiga, sakit adalah cobaan yang diberikan Allah kepada manusia dengan tujuan menguji kesabaran dan ketahanan spiritual, kemudian menghapuskan dosa bila dijalani dengan penuh ketabahan. Selain itu bisa mengingatkan manusia bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat lemah. Tidak ada kemampuan manusia untuk menghindar dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share kepada teman, sahabat, dan karib kerabat. Semoga menjadi benih kebaikan untuk kita semua.